mungkin oleh sivitas akademika yang lain, atau bahkan juga bagi pelaku-pelaku bisnis yang ada di luar sana, gitu. Nah, jadi kami mengira untuk inkubator bisnis yang akan diwujudkan atau akan dibangun di L2 Dikti itu mungkin ya sebelumnya itu sudah ada cikal bakal atau oret-oretan barangkali ya. Nah, kira-kira seperti apa atau apa sajalah mungkin yang ada gitu. Supaya mungkin kami bisa nanti memberikan masukan ya kepada apa yang sudah dirancang gitu. Namun sebelumnya juga inkubator bisnis ini sebenarnya kan adalah suatu lembaga yang digunakan atau diperuntukkan ya untuk mewadahi pelaku-pelaku bisnis atau mendampingi pelaku bisnis agar mereka bisa menjadi pelaku bisnis yang mapan gitu ya. Nah, itu baik dari segi manajemennya, dari segi produknya, dari segi marketingnya, atau dari segi apa saja. Atau bisa jadi ya di sini juga dari bantuan pembiayaan, atau mungkin ya kerjasama atau sumber-sumber yang bisa diakomodir untuk membantu meningkatkan apa namanya usaha dari pelaku bisnis itu sendiri. Nah, inkubator bisnis ini di perguruan tinggi itu sangat penting ya kami kira ya. Karena apa? Karena kondisi sekarang ini ya dunia perguruan tinggi itu tidak hanya saya lagi sudah ikut rapat, tapi kok saya melakukan video nggak pernah bisa. Nah, kita lanjutkan. Terus mau bilang kan dibilang tadi bahwa sedang menunggu Pak Cahya. Saya mau bilang saya ada, tapi nggak bisa, mikrofonnya pun nggak bisa di-unmute. Ini sumber suaranya dari mana kita agak terganggu ya. Barangkali di mute aja dulu gitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini bahwasanya tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sekarang ini bukan hanyalah sampai kepada meluluskan mahasiswa dan mahasiswa itu memperoleh ijazah ataupun legalitas, tetapi daripada itu bagaimana mahasiswa atau lulusan ini ya mampu mandiri ya dan bisa bekerja atau bisa mendapatkan membuka lapangan pekerjaan sendiri baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, apalagi kondisi akhir-akhir ini kita sama-sama tahu bahwasanya kondisi lapangan pekerjaan semakin terbatas sementara lulusan daripada perguruan tinggi itu semakin banyak atau semakin meningkat. Oleh sebab itu mahasiswa atau lulusan itu perlu dibekali dengan wawasan kewirausahaan dan kalau bisa mereka itu selagi masih menjadi berstatus mahasiswa mereka sudah memulai suatu usaha atau bisnis yang akan bisa mereka pada saat mereka sudah lulus nantinya. Dan mungkin kami kira berbagai program kewirausahaan itu di masing-masing perguruan tinggi termasuk di wilayah L2 Dikti 10 sendiri itu udah banyak dilaksanakan program-program kewirausahaan seperti misalnya program PMW, program mahasiswa wirausaha. Dan selama ini di masing-masing institusi kami di UNP pun juga nasional program-program mahasiswa wirausaha atau program-program kewirausahaan yang ditujukan kepada mahasiswa ini kelemahannya adalah pada tahap atau pada saat keberlanjutan atau pada saat pendampingan. Nah, sehingga pada saat itu banyak kelemahan ditemui gitu. Sehingga usaha-usaha yang sudah dirintis atau startup yang sudah dimulai itu tidak bisa eksis atau tidak bisa melanjutkan karena apa?
karena mereka itu perlu mentoring, perlu pendampingan dan seterusnya, dan oleh sebab itu maka inkubator bisnis ini ya sangatlah penting gitu menurut kami. Dan apa yang dilakukan oleh L2 Dikti ini dan di Prakarsai ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat bermanfaat ya, sehingga mudah-mudahan cikal bakal wirausaha atau tenan-tenan yang ada dari hasil program-program wirausaha dari perguruan tinggi itu bisa berlanjut dan bisa eksis dan bisa melahirkan nanti wirausaha yang mandiri gitu. Nah, namun untuk selanjutnya untuk pembentukan inkubator bisnis itu sendiri itu ada beberapa tahapan sebenarnya. Kalau rasionalnya, nah itu saya pikir, nah itu kita bisa berangkat dari analisis SWOT. Jadi kebutuhan apa, kemudian peluang apa, tantangan apa, itu yang harus dikaji terlebih dahulu untuk mendirikan daripada suatu inkubator bisnis ini. Nah, setelah dilakukan analisis SWOT tentunya, nah tentu kita akan berangkat lagi kepada tahapan ya, tahapan daripada pembentukan inkubator bisnis itu sendiri ya, dari hasil SWOT tadi. Nah, berarti kita sudah memutuskan memang akan membangun suatu inkubator bisnis begitu. Nah, kemudian yang perlu juga barangkali yang akan diperhatikan bagaimana inkubator bisnis ini bisa terbangun, bisa bermanfaat dan bisa berjalan nanti di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Ini mungkin juga perlu menjadi suatu pemikiran tambahan ya, di samping secara secara normal atau secara biasa inkubator bisnis ini dibangun, tetapi di kondisi sekarang ini tentu perlu penekanan-penekanan, perlu modifikasi ini inkubator bisnis seperti apa yang akan kita bangun dan bagaimana menjalankannya nantinya. Nah, sedangkan tadi nggak mau, makanya saya lewat browser, jadi harus lewat itu ya. Nah, tahapan daripada ini yang secara umum, secara bisa kami sampaikan bahwa tahapan pembentukan daripada inkubator bisnis, nah itu tentunya mulai daripada persiapan setelah dilakukan SWOT tadi untuk memperkirakan kemampuan bisnis. Tentunya dari SWOT itu bisa dihasilkan, kita bisa memperkirakan kemampuan bisnis, kemudian mencakup konteks sumber daya yang dimiliki dan sumber daya yang harus disediakan, kemudian potensi pelaku bisnis dan kepakaran bidang-bidang yang diperlukan. Nah, kemudian hasil dari SWOT itu juga untuk mengetahui aktivitas ekonomi lokal, mungkin perguruan tinggi atau mahasiswa, kalau ini yang akan kita buat ya, yang mencakup aktivitas entrepreneurial dan potensi pasar. Nah, kemudian selanjutnya, setelah hal itu kita dapatkan atau kita formulasikan, nah tentu pergi kepada lanjutnya itu kepada bagaimana inkubator bisnis itu bisa dibangun melalui tahapan. Nah, tahapan itu lain, ini yang normal saja, yang umum saja Bapak Ibu, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu mungkin sudah rancang atau sudah oret-oret atau sudah buat draftnya. Yang pertama sekali tentunya itu membentuk tim kerja pendirian inkubator bisnis. Nah, ini untuk L2 Dikti yang memang PT-nya itu tersebar di beberapa wilayah atau di beberapa daerah, ya 4 provinsi yang terdiri dari ratusan perguruan tinggi. Nanti seperti apa kira-kira organisasi daripada inkubator bisnis ini akan dibangun. Nah, jadi yang pertama membentuk tim kerja. Nah, apakah nanti terdiri dari pihak L2 Dikti sendiri, tendiknya, kemudian terdiri dari juga dosen
yang tersebar dari beberapa perguruan tinggi dan bahkan mungkin juga ada nanti mahasiswa-mahasiswa yang kita kira itu bisa membantu di sini. Nah, tim ini dibentuk sebagai penanggung jawab ya untuk memproses segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pendirian inkubator pada tahap awal. Nah, setelah terbentuk tim kerja dari pendiri inkubator bisnis, lalu selanjutnya penetapan tujuan. Nah, tujuan daripada inkubator bisnis ini. Nah, apa tujuan dibentuknya ini inkubi ini? Nah, apakah itu dia bersifat profit atau non-profit itu diantaranya. Nah, misalnya, sebagai sebuah lembaga profit tentunya proses inkubasi selain untuk mengembangkan usaha tenan juga bertujuan pada peningkatan keuntungan lembaga dalam memampukan dan membiayai keberlanjutan aktivitas. Nah, itu. Nah, kemudian pada tahap yang berikutnya, barangkali ya, nah itu penetapan sumber-sumber pendanaan. Ini yang juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Nah, suatu lembaga, suatu organisasi, apabila kita bentuk ujung-ujungnya itu ada lembaga. Untuk bagaimana lembaga itu atau organisasi itu berjalan, tentu kita tidak bisa terlepas daripada pendanaan atau sumber dana. Nah, dari mana sumber pendanaan? Itu menjadi faktor yang sangat menentukan untuk keberlangsungan daripada proses inkubasi yang akan dilakukan. Nanti tentunya Bapak Ibu dari L2 Dikti ini nanti akan mengalokasikan kira-kira sumber pendanaannya dari mana. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah penetapan jasa layanan yang dapat diberikan. Nah, ini bermacam ya layanan yang bisa diberikan di dalam atau inkubi ini. Nah, sekarang yang akan kita bentuk, yang akan kita buat, yang akan kita dirikan inkubator ini, nah itu kita akan melayani bidangnya apa saja. Dan selanjutnya penetapan kriteria waktu dan kerjasama inkubator bisnis. Nah, inkubis ini. Nah, lalu yang berikutnya pembentukan manajemen inkubator bisnis. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana inkubi ini atau imbis ini bisa kita laksanakan? Tentu ada manajemen yang bisa mengatur roda perjalanan daripada inkubator bisnis ini. Nah, manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya dengan anggota-anggota yang masing-masing memiliki tugas dan job description yang jelas. Nah, kemudian setelah itu, kalau hal semuanya itu sudah bisa kita rumuskan atau formulasikan, tentu inkubator ini perlu dipublikasikan kepada sasaran atau khalayak sasaran. Sekarang siapa? Mahasiswa kah? Atau sivitas akademika yang lain? Atau bahkan juga di luar daripada sivitas akademika kalau seandainya ini cakupannya juga mencakup pelaku-pelaku bisnis di luar daripada kampus. Dan selanjutnya tentu itu pada saat tahap awal pelaksanaan tentu seleksi tenan. Nah, seleksi tenan ini juga harus dilakukan. Jadi tidak semua tenan yang mendaftar itu mungkin bisa kita terima, tetapi harus kita seleksi dulu. Apakah ini bisnisnya kira-kira bisa kita bina, kita lanjutkan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi juga yang ini yang akan menguntungkan kepada tenan-tenan yang nanti yang kita bina di sini, termasuk juga untuk organisasi itu adalah jejaring kerjasama. Nah, kerjasamanya dengan siapa saja? Apakah itu dengan masing-masing perguruan tinggi atau yayasan yang ada di L2 Dikti, kemudian apakah juga dengan pihak kementerian atau mungkin pihak pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, atau bisa juga dengan lembaga lain, Kadin dan sebagainya. Nah, kemudian
jejaring inkubator bisnis, dan yang terakhir perlu juga dirumuskan ini mungkin dalam proposal awal ya Bapak Ibu. Nah, sini juga kita harus tetapkan atau rumuskan evaluasi dan melakukan pendivisian ulang tentang inkubator bisnis. Nah, barangkali itu gambaran umum saja yang dapat kami sampaikan, Eli dan ibu-ibu yang lain. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan dalam membangun suatu inkubator bisnis. Nah, terutama sekarang itu adalah untuk perguruan tinggi, dan saya kira ini tujuannya adalah untuk mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yun. Berarti kita sebelum ada nanti LDT melaksanakan atau membuat inkubator di LDT ini, artinya tahapan-tahapannya kalau yang saya catat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi sampai dengan evaluasi atau pendefinisian ulang nanti, berarti inilah tahapan yang harus kita siapkan ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya, berarti kita kan harus membuat suatu proposal ya, Ibu ya. Iya. Proposal untuk tahapannya kira-kira ya seperti ini gitu. Mungkin juga ada nanti tambahan yang dan segala macam. Ini secara umum aja. Ya. Nah, kalau untuk peserta kan kita mahasiswa ya Bu ya. Untuk peserta saat ini kan kita ngundang mahasiswa. Ini kriteria mahasiswa selain dari mereka punya yang sudah punya bisnis. Kira-kira ada enggak Bu kriteria lain yang bisa kita undang mereka nanti? Ya, yang terutama tentunya yaitu persyaratan mereka sudah punya bisnis. Mungkin bisnisnya dia peroleh dari mungkin hasil penelitiannya atau apa saja kompetisi bisnis yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang perlu juga di sini pada saat kita melakukan seleksi tenan, tenan yang dapat diterima adalah tenan yang dengan prospek bisnis yang baik dan dapat diukur ya dari perencanaan bisnisnya atau bisnis plan-nya Bu Eli. Nah, jadi kita juga harus menilai bisnis plan daripada mereka gitu. Bu Eli, sejauh mana kira-kira bisnisnya ini dapat diterima dan punya prospek ke depannya. Gitu. Oke, nah itu maksudnya tadi. Nah, berarti berarti tidak hanya punya bisnis. Ya Bu Eli ya, ini pengalaman kami juga, realitasnya banyak terjadi calon-calon yang tidak memahami perencanaan bisnisnya sendiri, begitu. Nah, sehingga pada saat dia masuk ke inkubator bisnis ini, kita harus mulai memberikan pengetahuan lagi tentang membuat perencanaan bisnis. Nah, kalau bisa ini jangan terjadi. Mereka harus sudah paham dengan bisnis yang dia punya, gitu. Ya. Baik. Iya, artinya ya ini yang saya maksud tadi Bu. Jadi tidak hanya punya bisnis, tetapi kita bisa melihat terukurnya ke depannya. Mereka bisa melanjutkan usahanya dan kemudian juga mereka mampu. Jadi yang kita undang ini yang tidak mengerti barangkali ya Bu ya perencanaan bisnis ke depan itu seperti apa ya Bu ya. Berarti seperti itu ya Bu ya lebih kurangnya ya. Ya, mereka perlu paham betul bisnis plan tentang usaha mereka, Bu Eli. Ya. Oke. Baik, berarti ada 3 kriteria. Baik, terima kasih Ibu Yun. Kami sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan. Semoga nanti kita mengundang mereka memang betul-betul tepat sasaran. Dan kemudian Bapak Dr. Cahaya sudah hadir ya? Sudah hadir? Sudah bergabung Pak? Dari Bapak Cahaya Muhandri sudah hadir? Saya tidak bisa, nggak ada teknisi yang saya mintai tolong di sini. Enggak apa-apa Pak, suara saja boleh Pak, salam kenal dari saya. Oh siap kalau gitu. Ya baik, enggak apa-apa Pak Cahaya dari IPB, Bapak Ibu sekalian. Pak Cahaya, saya Bu Eli dari LDT. Enggak apa-apa Pak, nanti lain waktu saya bisa chat Bapak lagi. Mohon masukannya terkait dengan kegiatan kita inkubasi bisnis. Jadi ada 2 kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama inkubasi bisnis, yang kedua adalah
kewirausahaan khusus untuk mahasiswa kita, adik-adik kita dari penerima bidik misi, Pak. Yang saat ini kita lakukan adalah FGD terkait dengan inkubasi bisnis. Jadi Pak Cahya, kami mohon masukan dari Bapak seperti apa formula desain yang akan kita lakukan untuk kegiatan ini ke depan. Pada Bapak Cahya kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf betul karena tidak pernah pakai Webex dan saya enggak apa-apa, Pak. Ya, silakan Pak ya. Ya, jadi saya akan bercerita saja pengalaman saya dalam ikut membina inkubator bisnis di IPB. Moga-moga nanti bisa jadi masukan. Jadi ya, Pak, ya. Ada 2 problem, mungkin 3 problem utama yang saya rasakan ketika mendampingi para mahasiswa atau alumni dalam berbisnis. Yang pertama adalah memilih produk inovasi. Jadi saya salahnya ada di mana seringkali yang didanai dalam inkubasi bisnis itu adalah ide-ide produk inovasi yang terkesan konyol. Jadi tidak memberikan nilai tambah inovasinya, tetapi konyol. Makanya saya pernah juga dalam tanda petik dibuang gitu dari tim penilai IPB, meskipun saya inovator terproduktif IPB. Jadi saya punya 3 granted paten sama 9 sedang proses, dan semua paten saya dibeli oleh industri ya. Oh iya, berarti jadi seringkali kesalahannya itu adalah yang didanai itu yang produk inovasi dalam artian invensi sebenarnya. Saya kasih contoh saja, misalnya ada yang produk yang didanai yaitu bandeng cabut duri, malah sekarang masuk 5 besar di Kemenristek kalau nggak salah itu. Nah, bagaimana proses mencabut duri dari bandeng ketika permintaan 1 kental aja? Ya sengsara betul itu. Kemudian kemarin ada yang didanai itu cookies functional food berbahan baku tepung biji alpukat. Rasanya nggak keruan, Bu, pahit, langu, nggak keruan. Jadi memang secara inovasi, secara fungsional dia fungsional, tapi nggak ada yang gitu ya. Jadi begitu sudah didanai ya sudah nggak bisa jualan produk. Maka kemudian bagaimana memaknai inovasi itu yang menjadi sangat penting. Seringkali para tenan atau pengusaha baru mereka melupakan betul aspek budaya yang menjadi target pasar, sehingga pendekatannya lebih kepada teknologi driven, bukan market driven. Jadi apa yang baru yang bisa mereka bikin itulah yang ditonjolkan, tidak terlalu peduli sebenarnya ada budaya konsumsi atau tidak. Nah, kemudian problem kedua itu adalah saat pendampingan tenan. Jadi saya sempat vakum dari inkubator bisnis itu kira-kira 10 tahun, baru kemudian saya dipanggil lagi. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan baru itu, ternyata selama saya tidak ada di inkubator bisnis, tidak ada pendamping yang paham teknologi processing. Sehingga pendampingannya hanya pada bagaimana membuat proposal supaya dapat hibah, atau bagaimana proposal supaya dapat pinjaman bunga lunak, bagaimana supaya bisa masuk ke pasar. Tetapi bagaimana problem di teknologi processing sendiri, ternyata tidak ada pendamping yang punya kompetensi cukup. Nah, kemudian problem yang ketiga adalah perlu disadari oleh Bapak Ibu yang ada di pengajakan bahwa suatu bisnis
inovasi seringkali tidak harus melewati 6 atau 7 tahapan pengembangan produk baru yang formnya itu disusun oleh Kemenristek Dikti. Ada yang sifatnya itu terobosan, sehingga saya seringkali Katsinov, saya ingat borang Katsinov. Saya tidak pernah bisa mengisi borang Katsinov. Terus terang, meskipun 12 produk saya diberi industri. Kenapa? Karena kalau ditanyakan harus ada data riset ilmiah, kemudian segala macam gitu ya. Nah, padahal kadang-kadang itu terobosan. Dia problem solving. Saya kasih contoh begini. Ada industri kecil menengah yang dapat bantuan lini pengalengan dari Kementerian Jawa Barat. Saya tanya, produkmu apa, Mas? Gulai kambing orang yang akikah. Sehingga per hari kira-kira nyembelih 2 atau 3 ekor. Nah, begitu saya melihat lini yang diberi, yang bantuan, sampai Anda akan pernah bisa produksi dengan lini itu. Apa? Kapasitasnya nggak optimum. Satu set pengalengan yang sampai dapat bantuan itu kira-kira untuk optimum kalau 1000 kaleng per hari. Padahal dengan 3 ekor kambing mungkin hanya 150 kaleng produksi sampean. Terus kemudian dia bertanya, Pak Cahyo punya nggak atau bisa nggak kalau pengalengan menggunakan pressure cooker rumah tangga? Maka saya riset kira-kira 1 bulan. Dan akhirnya dapatlah teknologi pengalengan menggunakan pressure cooker rumah tangga. Dan itu sudah granted ininya. Nggak ada saya pakai data ilmiah yang terlalu rigid, tahapan penjaringan ide apa, nggak ada. Karena itu inovasi yang problem solving. Dan sekarang sudah diterapkan industri kecil menengah ini sekarang sudah melebarkan pasarnya ke Bali. Jadi karena di Bali banyak orang yang tidak makan sapi, maka gulai kambingnya jadi pilihan di sana. Jadi tidak hanya orang yang akikah. Dari 1 lini sekarang sudah 3 lini, tapi semuanya pakai pressure cooker. Dan sudah dapat izin dari Badan POM karena seluruh persyaratannya terpenuhi. Nah, yang ketiga problemnya saya lihat itu adalah mahasiswa terlalu diarahkan ke kemampuan menyusun proposal. Nah, itu saya alami betul ketika saya masuk. Setiap kali pelatihan atau ada bosnya inkubator bisnis di IPB, nggak usah saya sebut namanya ya, nanti beliau marah ke saya. Iya, selalu kemudian mahasiswa itu ditanya, kamu bagus nggak nyusun bisnis canvassing? Kamu sudah bisa belum menghitung ROI? Kamu tahu nggak makna net present value? Itu yang dikejar terus, sehingga beberapa mahasiswa yang sebenarnya punya ruh wirausaha tinggi, tetapi dia punya kelambatan berpikir dalam hitungan, dia mengundurkan diri. Karena kemudian kesalahan pemahaman diterima mahasiswa bahwa kalau tidak bisa menyusun bisnis plan dengan lengkap, maka dia tidak pantas pengusaha. Padahal kalau kita buka pikiran, tidak ada pengusaha yang sukses di negeri ini satupun yang ngerti bisnis plan. Saya berani jamin itu. Karena begitu sudah akan naik kelas, volume bisnisnya itu akan naik kelas, para pebisnis itu akan membayar konsultan untuk membuatkan bisnis plan yang bagus. Jadi maksud saya bukan bisnis plan itu jelek, bukan. Ada kasus mahasiswa yang dia sulit untuk membuat bisnis plan yang bagus karena memang dia hitung-hitungan matematikanya jelek, tapi dia punya kemampuan komunikasi yang bagus, punya kemampuan marketing yang bagus, sudah, tidak apa-apa. Jadi dorong saja dia untuk berbisnis, ajarin bisnis plan yang paling sederhana, yaitu menghitung HPP, titik. Ya, begitu nanti dia sudah punya duit banyak, baru dia bayar konsultan 1 juta, 2 juta juga jadi bisnis plan.
Mungkin itu Bu ya, mohon maaf kalau saya bahasanya kadang-kadang kan rada rada nyeleneh kalau di IPB saya dianggapnya ya. Demikian sementara, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, baik, ya, Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi memang beberapa problem yang Bapak sampaikan tadi itu juga ada di sini ya Bu ya, Bapak ya, sekalian. Jadi barangkali nanti mungkin inilah barangkali yang bisa kita jadikan suatu materi nanti di kegiatan ini Pak. Jadi kendala-kendala ini kita berharap nanti seminimal mungkin bahkan bisa kita tiadakan kalau kita melaksanakannya nanti. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mohon standby dulu Pak karena ada 2 kegiatan juga. Siap, baik, selanjutnya siap. untuk Pak Al, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua, Ibu Eni, Ibu Suryani, Pak Cahaya, Ibu Asnani Lasri, dan Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Kami berterima kasih diajak ini oleh tim juga ikut sumbang saran terkait dengan gagasan pengembangan inkubator bisnis ya bagi mahasiswa kita. Ya. Sedikit perkenalan, nama saya Trinal Aspu, saya sehari bertugas di Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi di Fakultas UNAN. Sejak 2013 mengampu mata kuliah perusahaan sosial. Jadi saya lebih fokus ke perusahaan sosial entrepreneurship. Jadi nanti kami akan bercerita lebih banyak terkait dengan perusahaan sosialnya. Dan juga sehari-hari kami juga menjadi penggerak perusahaan sosial. Kita punya wadah namanya Agriculture Voluntary School Social Entrepreneurship Community. Jadi di situ kita menghimpun para mahasiswa, para alumni, dan mentor juga untuk saling berbagi pengalaman, ya, berbagi pengetahuan, baik online maupun offline. Alhamdulillah sudah berjalan tahun 2015. Jadi Bapak Ibu, kami akan coba berbagi ini dari beberapa model inkubator yang coba kami pelajari. Pertama di UNAN itu ada namanya Entrepreneurship Center. Kemudian yang kedua ada Science Technopark. Sebelumnya menjadi bagian dari LPPM UNAN. Kemudian kami juga belajar dari apa yang dilakukan oleh rekan dosen di UNPAD. Beliau membuat wadah yang namanya The Local University, sebuah inkubator bisnis yang dilakukan di kampus. Tapi dia terkait juga dengan kampus, terutama mahasiswa yang ikut dalam kegiatan. Dan juga pengalaman kami dalam mengembangkan komunitas APS SEC ini. Jadi Bapak Ibu, kami membaginya menjadi pertama konteksnya, kemudian kami coba berbagi pengalaman terkait dengan model-model mahasiswa multitasking ya yang sudah kita jadikan sebagai model usaha sosial. Kemudian sedikit teori dan konsep, kemudian model inkubasi bisnis itu seperti apa, kesimpulan dan agenda tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, tantangan perguruan tinggi ke depan dan mahasiswa itu adalah kita berada dalam namanya era disrupsi, era yang penuh ketidakpastian. Nah, sehingga kita harus punya kemampuan daya adaptasi yang tinggi. Kalau kita tidak adaptif, kita akan ketinggalan ya, akan terlindas oleh zaman. Kemudian yang kedua, ada era namanya tsunami digital. Sekarang saja kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi. Kan sekarang orang sudah mengembangkan yang namanya era society 5.0. Karena bagaimana teknologi sebenarnya kan dikendalikan oleh manusia, jangan sampai manusia dikendalikan oleh teknologi. Kemudian ada juga yang namanya era beyond capitalism. Artinya orang mengatakan kapitalisme sekarang sudah mulai kurang dipercaya untuk pembangunan, sehingga berkembang sistem ekonomi yang lebih bergerak ke arah kerakyatan, pasar sosial kerakyatan. Kemudian ada konsep ekonomi berbagi dan juga ekonomi kolaborasi. Kemudian juga konsep ekonomi sirkular dan zero waste. Jadi itu adalah beberapa hal yang menjadi tantangan kita dan mau tidak mau kita sebagai akademisi harus mendidik mahasiswa untuk menyesuaikan dengan tantangan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pengalaman kita selama ini kan kita cenderung mendidik mahasiswa itu mampu berprofesi dengan aktivitas rutin.
ya di kelas sekali ke lapangan gitu, itu pun insidentil. Akibatnya mahasiswa kita itu kurang punya kesadaran sosial, tidak kreatif, tidak inovatif, dan tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar, sehingga menjadi sarjana itu yang asosial, sehingga menjadi pekerja atau menjadi manajer di perusahaan. Itulah yang selama ini kita didik mahasiswa kita. Sedikit saja kita tanya di luar konteks, dia bingung gitu. Nah, bagaimana kita berharap mahasiswa itu selain berprofesi, dia juga mampu berperan. Ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara kuliah kelas dan lapangan itu secara berkelanjutan. Nah, sehingga mahasiswa itu punya kesadaran sosial, lebih kreatif, inovatif, bermanfaat bagi masyarakat, dan juga bisa berperan multitasking. Jadi dalam pemahaman saya, berbicara perusahaan atau perusahaan sosial itu lebih kepada bicara karakternya. Siapapun dia, bekerja jadi dosen, bekerja jadi birokrat, tentu dia diharapkan punya karakter wirausaha, ya, kreatif dan inovatif. Jadi kalau dari hasil studi dari perguruan tinggi Ciputra University, beliau mengatakan paling banyak menjadi usaha itu hanya 3%, itu sudah bagus. Lebihnya ya tidak menjadi wirausaha, tapi mereka punya karakter wirausaha. Itulah yang coba kita bangun dalam membangun inkubasi bisnis ini, Bapak Ibu. Ini contoh ini. Ini mahasiswa kami dari Fakultas Ekonomi, dia mahasiswa berprestasi, dia lulusan terbaik. Dia sudah punya bisnis namanya Depati Cafe, ya. Dia punya produk bermitra dengan petani kopi di Kerinci dan juara pertama kompetisi Minang Entrepreneur Award 2019. Kemudian ada juga mahasiswa kami ya bermitra dengan petani jeruk di salah satu kampung, di kampungnya sendiri di Gunung Omeh, di Kota Tinggi. Nah, dia mulainya berbisnis pada saat KKN. Ya, saat KKN, kemudian KKN berakhir, dia tetap menjalankan aktivitasnya tersebut. Dan dia juga mengembangkan aplikasi yang kita beri nama Salinta Kampus Smart yang dikembangkan oleh mahasiswa. Dia sekarang baru semester 7. Bapak Ibu. Jadi banyak lagi yang lain, ini beberapa contoh role model mahasiswa yang selama ini kita juga jadikan sebagai mentor bagi mahasiswa baru. Kita undang ke kampus, dia jadi mentor dan jadi motivator bagi mahasiswa baru. Karena dalam pengalaman kita, kalau kita akademisi yang berbagi, ya cenderung tidak nyambung dengan mahasiswa zaman sekarang. Makanya kita coba ambil model-model ini untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi harapan kita dengan wadah inkubator bisnis ini, mahasiswa itu selain berprofesi rutin ya, dalam kuliahan berorganisasi di kampus, dia juga mampu berperan. Perannya apa? Pertama adalah menjadi penggerak komunitas dia, ya, the local enabler. Kemudian bagaimana dia menjadi wirausaha sosial, ya, techno-sociopreneur atau eco-sociopreneur. Kemudian bagaimana dia menjadi pemimpin yang kritis dan menjadi pemimpin yang lincah, ya, agile leader. Nah ini menurut kami adalah kompetensi yang perlu kita berikan kepada mahasiswa. Terlepas nanti apakah dia mau menjadi seorang wirausaha atau dia bekerja pada bidang-bidang lain. Tapi kami pikir kompetensi ini perlu dimiliki oleh mahasiswa yang nanti kita akan inkubasikan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kami coba mengintegrasi beberapa mata kuliah. Jadi mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, khususnya di jurusan kami itu saling terintegrasi ya dengan kegiatan inkubasi. Nah, mungkin kami sekarang masih fokus ke inkubasinya itu secara informal di komunitas. Ya. Jadi ada mata kuliah sosiologi pedesaan, sehingga mahasiswa itu kita terjunkan untuk mengenal masyarakat, mengenal komunitas, sampai kepada teknologi informasi dan multimedia. Sehingga mata kuliah itu tidak hanya outputnya nilai, tapi juga ada outcome-nya ya bagi pengembangan kapasitas wirausaha dari si mahasiswa. Terlepas nanti apakah dia mau terjun jadi usaha atau tidak. Nah, jadi apa model inkubasi itu Bapak Ibu? Kita menggunakan 6 prinsip. Yang pertama dia berbasis komunitas. Ya. Komunitasnya bisa komunitas mahasiswa sendiri atau komunitas kalau di kami kelompok tani atau di pelaku usaha mikro dan lain-lain.
kemudian prosesnya partisipatif, kemudian terintegrasi, ada kolaborasi multi pihak. Tadi juga disinggung oleh Bapak Ibu mengenai pendampingan intensif. Nah, kita selalu gagal dalam proses pendampingan karena tidak intensif. Kemudian berorientasi pada manfaat dan dampak. Nah, di komunitas ini yang paling sulit adalah kita menemukan lokal championnya, menemukan role model. Kalau kita sudah temukan role modelnya, mudah-mudahan ini akan lebih connect dia dengan mahasiswa dan generasi milenial ini. Role model itu bisa ada di mahasiswa sendiri, atau di alumni yang baru tamat, atau juga di komunitas atau pelaku usaha mikro dan di masyarakatnya. Kita bangun rasa saling percaya, mengoptimalkan sumber daya lokal. Nah, kami membuat komunitas macam-macam di sini, Bapak Ibu. Ada namanya komunitas relawan petani, ada komunitas aksiri sumber, komunitas wirausaha muda pertanian. Dan dengan pandemi ini ya terpaksa kami online. Kalau dulu sering online dan offline kegiatan kita. Ya. Kemudian prosesnya partisipatif, ya. Kemudian terintegrasi. Jadi bagaimana kegiatan itu dari hulu sampai hilir dan penunjangnya saling terkait, ya. Tidak terpisah-pisah. Sehingga mahasiswa itu punya kemampuan berpikir system thinking. Sehingga tidak ada pemubaziran sumber daya. Kemudian ada kolaborasi multi pihak, ya. Jadi banyak pihak yang akan nanti terlibat, ya. Tidak hanya perguruan tinggi, juga SM, juga pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Tapi kita lebih fokus dulu kepada pengembangan komunitasnya, ya. Ada pengalaman juga lebih banyak, artinya kita lebih banyak bergerak secara informal dulu, lalu nanti baru kita formalkan. Karena kalau kita bergerak secara formal dulu, kita akan kesulitan dari sisi hambatan birokrasi. Itu yang banyak kita temukan. Ketika kita maju dulu ke pemerintah, maju dulu ke lembaga-lembaga birokrasi, sehingga terkendala dalam hal kegiatan. Nah, kemudian pendampingan intensif, ya. Dosen bertindak sebagai mentor, motivator, fasilitator. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian berorientasi manfaat dan dampak. Bapak Ibu yang kami hormati, kelemahan kita di perguruan tinggi juga di Pemda adalah kita basisnya adalah output sama serapan anggaran. Ya, padahal kalau kita bicara tentang yang lebih jauh, harusnya kan berbicara outcome dan impact. Nah, makanya itu yang kita coba bangun di komunitas. Kita bergerak tanpa modal uang, tapi kita bisa menggerakkan sumber daya untuk bisa menghasilkan uang. Itu kan perlu cara berpikir yang lateral, bukan vertikal, tapi lateral. Dulu istilahnya kan out of the box. Sekarang kalau bisa without the box lagi. Kan itu yang perlu kita kembangkan bagi masa kita ke depan. Apa metode? Jadi metode yang menurut kami bagus kita kembangkan di inkubator nanti adalah metode namanya design thinking. Gimana menumbuhkan pemihakan kepada masyarakat, ya, kepada yang membutuhkan, empati. Kemudian membangun kapasitas, definisi, memformulasikan ide kreatif, merancang inovasi dan uji coba. Kita coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Kami rancang kalau di jurusan saya, mata kuliah saya itu menumbuhkan empati itu kita lakukan di semester 1. Ya, jadi mahasiswa itu ketika dia masuk, kita upayakan mereka berinteraksi dengan komunitas. Kalau kita diundangkan ada Salinka kampus, nah kita lakukan mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kampus, ya, bisa di hari-hari saat tidak kuliah atau di hari libur kuliahnya. Kemudian di semester 2 kita berikan penguatan kapasitas, kita bangun di kampus itu kegiatan diskusi, mengundang para praktisi untuk juga membekali kemampuan mahasiswa. Kemudian pendefinisian di semester 3, ide kreatif semester 4, merancang inovasi semester 5, uji coba 6 dan 7. Jadi Bapak Ibu, ruangnya itu banyak gitu. Kita punya komunitas, ada praktikumnya, ada PKN-nya, ada hibah bina desa, ada hima dan BEM yang bisa kita gerakkan untuk melakukan hal yang demikian. Jadi di empati itu kita terjunkan mahasiswa ke masyarakat, ya, kemudian tumbuh empatinya, kemudian mampu memahami potensi aset yang bisa dikembangkan untuk bisnis, ya, oleh mahasiswa bersama dengan masyarakat. Nah, ini contoh beberapa kegiatan Bapak Ibu yang kita lakukan bersama mahasiswa sejak tahun 2013, ya, walaupun tidak bisa kita paksakan juga gitu, karena bukan menjadi bagian dari kurikulum formal di kampus.
Kemudian penguatan kapasitas, nah, kita lakukan lokakarya, pelatihan, kemudian kuliah alternatif dengan mengundang dosen dari praktisi. Jadi kita buka juga ruang bagi alumni kita untuk ikut memberikan kuliah kepada mahasiswa. Termasuk juga nanti di inkubasi ini ya kita undang juga para praktisi kan yang punya kepedulian untuk mengembangkan kapasitas mahasiswanya. Kemudian, nah ini yang penting juga Bapak Ibu, bagaimana kita mahasiswa itu punya kompetensi dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah dan merumuskan kebutuhan. Karena ini kan penting bagi mereka sehingga bisa mereka lakukan nanti, walaupun mereka telah tamat, apapun pekerjaan mereka, dia punya kemampuan mengidentifikasi masalah, analisis masalah dan merumuskan kebutuhan, sehingga punya kemampuan metode pembelajaran berbasis masalah, ya, problem based learning. Nah, kemudian di berikutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi ide dan gagasan kreatif, ya, bersama komunitasnya. Nah, ini adalah tahap berikutnya setelah mereka menemukan dan mengidentifikasi serta menganalisis masalahnya. Nah, diharapkan dengan proses ini mahasiswa itu punya kemampuan berpikir kreatif. Itu outcome-nya yang kita harapkan dalam kegiatan IDEAT ini atau ideasi, ya, menemukan ide dan gagasan kreatif. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah membangun inovasi sosial, baik inovasinya berupa produk maupun proses. Tadi ada yang menyinggung tentang bagaimana mahasiswa mampu menyusun model kanvas bisnis dan juga mampu menyusun proposal bisnis, ya, proposal perusahaan sosial. Memang tidak semua mahasiswa mampu, tapi dari awal itu kita sudah melihat mana mahasiswa itu yang dia lebih kuat dalam membuat proposal, mana yang lebih kuat nanti dalam menggali aspirasi masyarakat, komunitas, mana nanti yang lebih kuat dia dalam memunculkan ide dan gagasan kreatif. Ya, sehingga berbagi tugaslah mahasiswa nanti itu dalam setiap kegiatan. Ini contoh Bapak Ibu yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu, dia membuat aplikasi namanya Salinka Kampus Smart, ya. Jadi produk-produk petani, produk-produk mahasiswa itu diidentifikasi kemudian dimasukkan ke aplikasi dan tugas saya lah dan kawan-kawan dosen untuk memasarkannya di kampus dan lingkungan sekitar kampus. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengembangkan inovasi sosial dalam bentuk aplikasi. Nah, uji coba. Nah, jadi bagaimana mahasiswa itu melakukan uji coba, ya, uji coba dari inovasi yang sudah dia rancang bersama dengan komunitas. Dia mengajukan proposalnya itu apakah ke kementerian, BUMN dan seterusnya. Nah, jadi kami pikir itu beberapa model dan kegiatan dan kerangka pengembangan inkubator bisnis yang coba kami tawarkan. Tahapan kegiatannya pertama persiapan, tadi dijelaskan oleh Ibu Marilasti tadi ada persiapan, kita FGD, kita analisa SWOT, kita bentuk tim inti untuk tahap persiapan. Kemudian tahap berikutnya penumbuhan, ya. Kita menumbuhkan lembaga inkubasi ini seperti apa, ya. Baik di dalam itu sistemnya, prosesnya, bagaimana nanti outputnya, outcome-nya, impact-nya gitu. Kemudian tahap pengembangan. Karena bisa jadi nanti tidak setiap mahasiswa itu akan masuk ke fase pengembangan, ya. Tapi setidaknya di penumbuhan mereka sudah punya pola pikir, punya karakter kewirausahaan, ya, atau kewirausahaan sosial. Kemudian tahap berikutnya pemandirian, sehingga nanti mereka bisa mandiri dalam berwirausaha. Kemudian tahap terakhir adalah replikasi. Bagaimana model yang kita kembangkan ini bisa direplikasi juga di perguruan tinggi mitra kita yang ada di Kopertis atau di LLDP wilayah yang ada di Sumbar, Riau, Jambi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, inkubasi bisnis mahasiswa itu berproses sepanjang semester, ya, untuk membangun karakter wirausaha sosial bagi mahasiswa sehingga mahasiswa itu menjadi sarjana yang tidak hanya berprofesi rutin, namun juga berperan dinamis. Ya. Itu yang mau kita integrasikan dalam profil mahasiswa yang kita butuhkan untuk kondisi masa depan atau saat ini dan masa depannya.
Kemudian inkubasi itu dilaksanakan dengan metode design thinking ya dalam kerangka ilmu keberlanjutan atau sustainability science. Nah, jadi kami pikir itu sebagai tambahan gagasan pemikiran dari yang sudah kami pelajari dan juga kami praktekkan bersama mahasiswa. Alhamdulillah ya dari 100 setidaknya sudah ada 10 mahasiswa yang bisa eksis sampai sekarang. Nah, memang persoalan pentingnya adalah dari kita kampus bagaimana membangun ekosistemnya lagi. Ya. Ketika mahasiswa sudah mampu berproduksi, pasarnya harus ada. Makanya pasar potensial itu adalah kampus, dosen, mahasiswa, dan dosen, pegawai, dan mahasiswa sendiri. Nah, itu adalah yang tantangan terberat bagi kita agar ekosistem perusahaan atau ekosistem perusahaan sosial itu bisa kita tumbuhkan, ya, sehingga harapan kita nanti kan mahasiswa ini bisa punya jaringan bisnis itu tidak hanya lokal, nasional, tapi juga internasional. Jadi kira-kira demikian sebagai pemaparan dari kami. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas kiranya. Jadi saya menggantikan posisi Bu Eli sementara Pak Cahyo dan Pak Ferdinand. Sebenarnya saya juga ikut sebagai pembicara, tapi karena semua Bapak Ibu sudah mempresentasikan pemikirannya, mungkin sedikit saja bisa saya memaparkan. Jadi sebenarnya menurut pikiran saya untuk pembentukan inkubator bisnis ini sebenarnya ada dua hal. Apa? Yang pertama adalah pembentukan organisasinya seperti yang dikatakan oleh Bu Yul tadi. Pembentukan organisasi itu ada tim dosennya, ada anggotanya. Tim dosennya itu tentu dari beberapa pakar. Ada pakar bisnis, ada pakar pemasaran, ada pakar produksi. Seperti yang Pak Cahyo katakan tadi. Jadi mahasiswa kita mereka berbisnis atau mereka membuat bisnis tanpa tahu sebenarnya apa sebenarnya proses produksinya begitu. Jadi mungkin di bisnis kita ini kita perlu dosen yang tahu betul proses produksi gitu. Yang tahu betul tentang manajemen bisnis, yang tahu betul tentang manajemen pemasaran dan sebagainya. Kemudian benar yang dikatakan Bu Yul, kita perlu tujuan inkubator bisnis kita ini kita tetapkan. Apakah tujuan kita itu profit atau non profit? Menurut pemikiran saya, karena kita adalah suatu lembaga pendidikan, mungkin ini tujuan daripada bisnis kita adalah non-profit. Nah, di samping apa yang Bu Yul katakan tadi, bagaimana penetapan sumber dana, kemudian jasa layanan apa saja yang akan kita layani, kemudian jejaring kerjasama. Nah, yang kedua adalah teknisnya. Teknisnya bagaimana inkubator bisnis ini bisa kita buat. Pesertanya siapa? Bagaimana cara merekrut pesertanya? Dari TOR yang saya baca itu terlihat bahwa anggota mahasiswa, anggota inkubator atau mahasiswa, anggota inkubator yang akan kita dampingi itu adalah mahasiswa yang sudah menjalankan bisnisnya, yang sudah ada bisnisnya dan pernah menang atau pernah mengikuti Entrepreneur Award. Nah, tapi menurut pemikiran saya, mungkin ini perlu ditambahkan karena kadang-kadang dengan mahasiswa yang ikut Entrepreneur Award saja dan mahasiswa yang sudah mempunyai bisnis itu mungkin tidak berapa banyak jumlahnya. Mungkin bisa kita tambahkan dengan mahasiswa yang sudah lulus PKMK, beberapa kegiatan-kegiatan kewirausahaan dari Kemendikbud yang sudah lulus PKMK, yang sudah lulus KBM, yang sudah lulus PHBD. Nah, jadi dengan syarat-syarat seperti itu, kita rekrut mereka, kita bikin Google Form, kita sebarkan. Nah, dan Google Form di Google Form itu kita ingin mengetahui permasalahannya apa ya? Permasalahannya di mana ya? Apakah pada manajemen keuangannya mereka bermasalah, atau pada manajemen pemasaran mereka tidak bisa, atau pada manajemen produksi mereka tidak tahu. Nah, itu misalkan juga apakah dengan packaging, merek, izin dan sebagainya mereka sudah bisa atau belum, kita buat di Google Form. Nah, kenapa mahasiswa yang sudah melakukan bisnisnya 1 tahun sampai 2 tahun
Karena biasanya kalau kita melakukan kerjasama dengan bank, bank akan memberikan kredit kepada orang-orang yang sudah berusaha 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, kredit dari bank ini itu bunganya kecil sekali. Nah, kita bisa melakukan MOU dengan bank, misalnya dengan Bank Nagari, Bank Mandiri, dan segala macamnya. Jadi itu tujuannya kita mensyaratkan atau merekrut yang sudah lulus PKMK, yang sudah lulus KBMI, kemudian sudah 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, mungkin saya ada persamaan pendapat dengan Pak Cahyo bahwa yang berbisnis ini, yang berwirausaha ini, kadang-kadang memang mereka tidak memahami bagaimana membuat rencana bisnis gitu. Tetapi mereka jalan saja dulu. Ada memang salah seorang ahli dari Kemendikbud, yang penting jalan dulu. Nanti kalau ada kendala baru kita atasi gitu. Jadi bisa saja mahasiswa kita itu dia nggak tahu bisnis plan gitu. Nah, kemudian kerjasama akan kita bangun dengan siapa? Kerjasama dengan Kemenkes atau Dinas Kesehatan, karena perlu itu izin-izin dengan Balai POM, izin-izin dengan seperti PIRT, kemudian izin edar segala macam. Itu kita perlukan. Jadi kita akan membuat itu kerjasama. Nah, kalau misalnya masyarakat umum saja yang mengurus izin-izin itu, mereka sering mendapat kendala. Tapi kalau dengan kita sudah ada MOU itu mudah saja. Biasanya juga kadang-kadang bisa free gitu. Jadi mungkin itu yang akan kita lakukan. Nah, sesuai dengan kata Pak Ferdinand Aspol tadi, ada peningkatan kapasitas. Kita memang memerlukan sosok untuk tenan kita. Sosok yang perlu dia contoh gitu. Nah, mungkin di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kita bisa membawa pengusaha muda, biar dia berasal dari alumni atau berasal dari mahasiswa, atau pengusaha muda yang sudah berhasil gitu. Nah, dengan memperlihatkan contoh seperti itu, maka mereka akan ada keinginan untuk lebih maju. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Cahyo tadi, kadang-kadang mahasiswa ini asal berbisnis saja, tapi asal inovasi saja, ternyata akhirnya ya tidak bisa terlaksana. Nah, mungkin bisa kita memberikan pelatihan bagaimana cara melihat hasil produk-produk yang tren di masyarakat, bagaimana cara melihat kemana pemasarannya, apa segala macam. Jadi mungkin itu yang bisa saya ulas, karena waktu berjalan juga dan kegiatan kita ada 2. Saya pikir saya minta persetujuan dari Bapak Ibu, kita mulai saja dengan kegiatan yang kedua tentang kewirausahaan. Siap. Siapa saya? Siap, karena jam setengah 12 ada janji lagi. Ya, insya Allah Pak. Kita cepat mungkin langsung aja nanti kita tetapkan dosennya. Iya. Ya, jadi kita berempat saja Pak akan bagi tugas gitu. Jadi yang kewirausahaan ini adalah workshop pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa peserta bidik misi sebanyak 400 orang. Penerima bidik misi sebanyak 400 orang, Pak. Nah, yang materinya adalah yang pertama manajemen bisnis, yang kedua pemasaran, yang ketiga branding produk, merupakan pemberian identitas, kemudian ide-ide. Nah, bagaimana caranya kita membaginya ini, Pak? Nah, kalau saya boleh usul, ini maksudnya membuat materi atau bagaimana, Bu? Materi Pak, membagi siapa menyampaikan apa. Oh, boleh kalau saya ide-ide. Nanti aja Nana. Nanti aja. Ya kalau
ada satu materi lagi, yaitu motivasi wirausaha. Jadi ada 5 ya Pak ya? Iya, justru di awal itu menurut saya yang perlu adalah memotivasi supaya kalau saya biasanya gini, saya biasanya kalau menyampaikan pertama itu jadi wirausaha itu mudah, nah gitu kira-kira materi pertama itu. Jadi wirausaha itu mudah. Baru materi yang kedua itu adalah jenis ide dan jenis produk yang sukses di pasar. Nah begitu kira-kira. Baru nanti manajemen bisnis, branding, apa segala macam. Iya. Oke Pak, berarti Bapak motivasi ya Pak ya? Iya. Boleh saya motivasi dan ide. Ide boleh? Iya. Yang Iya Bu. Ya, saya setuju dengan Pak. Halo Ibu. Ya. Saya setuju dengan usulan Pak Cahyo itu. Yang pertama sekali kita ke mahasiswa itu harus memberikan motivasi dan mindset terlebih dahulu ya, mindset wirausaha. Karena selama ini mindset mahasiswa ini kalau memang dia sudah kuliah, sudah menginjak pendidikan di perguruan tinggi, maka dia akan berpikir bagaimana mencari kerja untuk menjadi pegawai. Nah, jadi yang pertama sekali motivasi dan mindset terlebih dahulu ya Ibu, baru ke materi-materi yang lain. Iya, benar Bu. Motivasi dan ide ini sudah dipegang oleh Pak Cahyo. Nanti Pak Cahyo yang akan bertanggung jawab. Mindset Bu. Mindset wirausaha Bu. Mindset. Iya. Iya Bu, benar. Kalau Ibu yang apa? Ibu maunya apa materinya? Ibu bisa manajemen bisnis? Bu? Jadi di antara manajemen bisnis, pemasaran, branding. Kalau kita tadi bagi berapa topik materi Ibu? 4 topik sebenarnya Bu, tapi Pak Cahyo tadi menambahkan ide-ide dengan motivasi. Jadi ide-ide sudah disampaikan oleh Pak Cahyo dan motivasi, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ibu sambilkan juga ada ide misalnya dengan branding produk atau ada ide misalnya dengan pemasaran gitu. Atau ada ibu yang akan disampaikan yang lain. Mungkin Pak Ferdinand dulu bisa. Jadi sambil menunggu Ibu. Apakah masih ada peluang tambahan materinya kan? Sekarang kan eranya era kolaborasi, itu kan artinya ada jejaring, ya. Komunitas itu penting juga kita berikan wawasan tentang wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam membangun komunitas dan jejaring bisnisnya. Jadi narasumber itu. Iya, nanti aja. Jejaring bisnis itu ada wawasan dan keterampilan kita ini penting di era apa ini kan era kolaborasi Oke Bu. Kalau saya mungkin bisa ke nanti di siapa sebenarnya ke manajemen produksi. Produksi bisa ditambahkan dengan sedikit ide dan branding produk. Berarti manajemen produksi. Iya. Baik Ibu, kalau begitu saya ke pemasaran aja Bu. Pemasaran. Pemasarannya lanjut marketing ya. Iya. Pemasaran atau marketing. Marketing untuk kewirausahaan ya. Iya, untuk kegiatan kewirausahaan.
Jadi Yang dimaksudkan Bu Ina tadi inkubasi satu pilar ini kan kewirausahaan upload ini jadwal nanti kan sudah kita susun tim ini, tapi mana yang dulu nanti Pak Kepala bersama kebijakan ya, biar langsung Pak yang dari TB atau lalu sesudah hari kita kan tiap hari ini udah plot ini judul-judulnya udah ada judulnya untuk kewirausahaan. Iya, ini untuk kewirausahaan ya Pak ya, Bu. Ini untuk kewirausahaan, saya ulang ya Bu. Pak Cahyo pegang materi motivasi dan ide-ide. Kemudian Ibu Yul pemasaran dengan Atau pemasaran dengan mekanisme pemasaran apa Pak Cahyo menambahkan mindset? Iya, mindset dimotivasi. Mindset dimotivasi, Bu. Ya. mindset ide kreatif satu. Iya. Iya. Pemasaran, Kemudian branding, pemasaran dengan branding atau paket. Nah, pemasaran aja lah, nggak branding biar saya. Manajemen bisnis ini yang nggak bisa. Manajemen bisnis ini bagaimana Bu? Ya, cobalah saya pegang manajemen bisnis sama mekanisme kegiatan manajemen bisnis, manajemen bisnis sama branding. branding, Ya. Ya, oke. Berarti sudah ada kesepakatan kita untuk kegiatan latihan kewirausahaan yang pegang materi motivasi dan ide-ide serta mindset itu Pak Cahyo. Kemudian Pak Ferdinand wawasan dan keterampilan mahasiswa membangun jejaring bisnis. Kemudian pemasaran Ibu Yul. Kemudian saya Suryani manajemen bisnis dan branding. Alhamdulillah. Terakhir kita mesti menentukan juga materi untuk pembentukan inkubasi bisnis ini, Bu. Inkubasi bisnis. Iya, materi untuk inkubasi bisnis. Bagaimana Pak Cahyo? Inkubasi bisnis. Ya. Seperti tadi mungkin Bu Yul, ya ada dua yang harus kita persiapkan, Bu. Yang pertama organisasinya, yang kedua adalah peserta atau tenannya, Bu. Ya. Langkah-langkah yang seperti yang tadi, kira-kira Bu. Iya, seperti Ibu sebutkan tadi. Iya, langkah-langkah itu barangkali. Iya, di antara itu kita mesti memberikan materinya, Bu. Iya. Berarti materi yang akan kita sampaikan kan di antara yang itu, Bu. Ya, Pak Ferdinand. Ya, di antara 7 itu tadi. Tapi tentu timnya dibentuk siapa yang pertama, yang kedua, tapi nyambung dia nanti yang terakhir. Iya. Kalau pembentukan organisasi itu kita sampaikan. Ibu tanya dulu, Bu. Halo, saya tanya Bu, nanti kalau untuk inkubator bisnis, nah itu menurut perencanaan dari L2 Dikti ini nanti akan diberikan dalam bentuk workshop juga begitu Bu? Karena Ibu menanyakan materinya apa gitu. Ya, nanti audiensnya siapa ini Bu? Audiensnya siapa? Ini kan membentuk lembaga Bu. Saya agak bingung di sini, yang lain mungkin bingung jawabnya. Materinya tentang apa ini? Ini kan membuat proposal ini. Kalau baru membentuk organisasinya, membentuk inkubator bisnisnya, nah itu materinya kecepatan satu, saya juga bingung. Dan sebenarnya iya Bu, yang dimaksud dengan inkubator bisnis apakah dia sebenarnya MGD seperti ini saja sebenarnya cuman saya rasa MGD seperti ini Ibu. Peningkatan kapasitas tadi. Iya. Cuman telah ada dulu tahap satunya adalah perekrutan tekan gitu.
tenannya ini sudah jelas dulu Iya, gitu. yang membentuk ya. Ya, mungkin kita perlu waktu seminggu 2 minggu, betul. Ya. Kita perlu waktu seminggu 2 minggu untuk menginventaris tenan kita, kan Bu? Menginventaris apa saja persoalannya, kan Bu? Apakah perlu? Iya. Halo Bu. Halo. Iya Bu. Nah, Ya, kalau Bu. menurut saya Ya, ini Bu, kalau memang inkubator bisnisnya belum ada, nah sekarang dibentuk dulu inkubator bisnisnya Bu. Nah, apa organisasinya, tim kerjanya siapa, expertnya siapa, tempatnya di mana, waktunya di mana, ruang lingkupnya, itu dulu kalau menurut saya Ibu. Nah, kalau memang itu sudah terbentuk, nah baru berapa rekrutan tenan Bu. Sekarang Ibu rekrut tenan, kemudian siapa yang menangani tenan ini nanti dan seperti apa penanganannya? Kalau memang organisasinya, lembaganya belum ada Bu, tapi kalau memang lembaganya sudah ada, ya boleh kita lanjut kepada rekrutan tenan. Itu pemikiran saya Bu, seperti itu. Benar sebenarnya Bu. Betul Bu. Iya kan? Dan di dalam proposal itu juga kita definisikan tenan itu apa, kemudian syaratnya apa, kemudian strategi atau mekanisme perekrutannya seperti apa, tentu kita buat juga dalam proposal itu Bu. Ya. Tentu kita buat itu dulu, bukan Bu? Gimana kita melompat-lompat aja, nanti nggak tahu dan direkrut tenannya mau kita apakan, siapa yang mau mengerjakan. Iya. Benar Bu. Jadi mungkin keputusan ini saja yang akan kita sampaikan, kesimpulan ini saja yang akan kita sampaikan kepada pihak LLNIT ya Bu. Iya. Ya, Tim dulu berapa? Ya Pak Cahyo. Iya, jadi kalau menurut saya begini, memang kita harus menyusun dulu bagaimana tahapan. Nggak usah yang rumit-rumit atau detail-detail, tapi kira-kira alur penyusunan inkubator bisnisnya itu akan seperti apa, dan itu sebenarnya tidak terlalu rumit lah, artinya kita nggak usah ke ADART apa segala macam dulu, nggak usah. Yang penting adalah sudah teman-teman dosen dan pegawai yang direkrut yang komitmen penuh untuk mengelola inkubator bisnis, karena yang paling sulit adalah komitmen itu. Ini tidak ada uangnya, tapi kerjaannya jelas gitu. Nah, itu menurut saya sederhana. Jadi kalau berbelit-belit, pokoknya siapa yang bersedia untuk bergabung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, begitu sudah ada terbentuk itu, minggu berikutnya sudah bisa langsung kita merekrut calon tenan gitu ya, istilahnya calon sudah ada minimal tuh yang mendata, yang kemudian menghubungi kalau ada pelatihan dan seterusnya. Mungkin begitu Bu. Iya, setuju Pak Cahyo, karena memang birokrasi nggak usah kita potong saja kan gitu ya Pak. Iya. Nah, nanti istilahnya menurut saya bisa sambil jalan mengenai kelengkapan organisasinya, ya apalah strategi ini siapa itu mah sambil jalan boleh lah, menurut saya gitu ya, kan orang praktis gitu. Iya. Ya Pak. Saya Ibu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Cahyo. Saya juga nggak mau yang rumit-rumit, yang mau yang praktis. Tapi yang jelas dulu ada lembaganya, siapa yang akan menangani nanti tenannya udah direkrutkan gitu. Kalau tadi jelas, tak jelas siapa yang mau nangani, kemudian tenan udah direkrut mau kita apakan, kan nggak jelas tadi. Jadi kan memang benar harusnya dua yang jadi permasalahan kita di inkubator bisnis. Yang pertama adalah pembentukan organisasinya, kemudian yang kedua adalah kegiatannya secara teknis gitu, persoalan-persoalan yang diangkat, yang didampingi gitu. Jadi kalau pembentukan organisasinya ini mungkin bisa kita serahkan ke LLDT seminggu atau
Ya mungkin barangkali dalam waktu seminggu ini sudah bisa dibentuk. Seperti yang kata Pak Cahyo tadi, tidak perlu dulu ada ART segala macamnya dulu. Tapi sudah ada yang penanggung jawabnya, ada tim dosennya yang gitu. Ada ahli-ahlinya, ya ada yang bertanggung jawab. Seminggu juga udah lama Bu, 2-3 hari juga bisa selesai saya rasa itu Bu. Iya, enggak perlu juga seminggu, tapi jelas ada wadahnya gitu. Ya. Iya, sambil jalan. Nah, baru kita siapa yang bertanggung jawab tentang bagaimana membuat Google Form untuk pendaftaran, nah Bu, kita tentukan syarat-syaratnya. Kita tenang, persoalan yang dihadapi oleh tenan ini, nah Bu. Baru itu bisa kita tetapkan materi yang akan kita laksanakan untuk pelatihan inkubasi, nah Bu. Ya Pak Cahyo ya. Bu, betul. Jadi begini Bu Eli, untuk kewirausahaan tadi pelatihan kewirausahaan kita sudah tetapkan materi-materinya dan kita sudah bagi di antara 4 narasumber. Kemudian tentang inkubasi bisnis ini begini Bu Eli, sebenarnya inkubasi bisnis ini karena belum ada organisasinya, belum ada badan inkubasi bisnisnya, belum ada yang bertanggung jawab. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti? Kalau misalnya kita rekrut tenan, kemudian siapa yang akan menganalisanya, apa segala macam, belum ada. Jadi kita tim dosen yang ahli-ahli belum ada. Jadi dia ada 2 sebenarnya persoalan di dalam inkubasi bisnis. Yang pertama adalah organisasinya, yang kedua adalah teknisnya gitu. Teknisnya kita merekrut tenan, kemudian menginventaris persoalan mereka, kemudian baru itu betul ke depan itu akan kita bukan tahun ini. Inkubator itu kita siapkan untuk tahun depan Bu. Jadi sekarang kita hanya mengundang mahasiswa yang pelaku bisnis dan kemudian memberikan semacam ilmu ke mereka apa yang harus mereka laksanakan dan kemudian kurangnya di mana. Mungkin manajemennya seperti yang disampaikan, kendala-kendala yang disampaikan Pak Cahyo maupun Pak Al tadi, bahwa di sini mereka kurang memahami, kemudian tidak terukurnya bisnisnya tadi, apakah bisnisnya bisa dilanjutkan sampai ke depan. Nah ini yang harus kita lakukan untuk tahun ini. Jadi inkubator itu kita persiapkan untuk tahun depan. Mungkin jalan seperti itu. Lemparkan lagi itu. Seperti itu. Ya, lemparkan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya ada rapat juga sebentar, makanya saya tinggalkan rapat dengan Pak Kepala. Jadi baik, terima kasih Ibu semua Bapak Ibu yang telah memberikan masukannya. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Suryani bahwa untuk materi kewirausahaan bagi mahasiswa sudah clear ya Pak ya, sudah clear. Nah untuk inkubasi bisnis ini Bapak Ibu memang LDK merencanakan untuk membuat inkubator terkait dengan kegiatan ini. Namun barangkali karena sesuai kita tentunya merujuk kepada RKKL yang ada saat ini. Jadi inkubator ini akan kita buat ini di tahun berikutnya. Kita akan anggarkan untuk itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun ini, untuk kegiatan saat ini kita memberikan seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyo dengan Pak Al, begitu juga dengan tadi, kendala-kendala yang mereka hadapi saat ini barangkali memilih produk inovasinya, ide-ide inovasinya seperti apa, kemudian bagaimana kita memotivasinya, kemudian pendampingan yang dilakukan oleh dosen, kemudian juga yang disampaikan oleh Pak Al tadi, teori dan konsepnya itu seperti apa, mereka harus punya ini. Nah, jadi saat ini yang harus kita berikan dulu Bapak Ibu, itu maksud ERDP dalam tornya ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita sudah meramu juga materi yang akan disampaikan sesuai dengan kendala-kendala. Karena Bapak Ibu kan orang yang berkecimpung langsung menghadapi ini semua. Jadi kendala-kendala inilah yang akan kita berikan agar mereka bisa menemukan solusi dari kendala ini. Nah ini maksudnya Pak Cahyo, Bu Yun. Jadi kalau untuk inkubator ini nanti kita tetap akan melanjutkan, kita akan tetap melaksanakan tetapi di RKKL berikutnya. Seperti itu Bu Yun, Pak Cahyo. Ya. Baik Bu Eli, ini barangkali kalau sesuai dengan yang Bu Eli sampaikan, ini semacam pendampingan begitu, tapi waktunya singkat. Pendampingan waktunya panjang ya. Nah, ini semacam pendampingan atau
brainstorming antara pelaku bisnis mahasiswa dengan narasumber begitu mungkin ya, karena Ibu mengatakan tadi ya mereka udah melaksanakan bisnis, kemudian sepanjang mereka melaksanakan bisnis, namanya juga pemula, pasti banyak permasalahan, pasti banyak kendala. Nanti mereka yang brainstorming dengan kita gitu ya, menyampaikan. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi berarti kita dengarkan dulu permasalahan mereka, baru nanti kita mungkin solusi atau jawaban gitu ya. Iya benar Bu. Jadi di berjalannya waktu nanti setelah kita nanti melakukan kegiatan ini, kita akan bisa mengidentifikasi masing-masing bisnis mereka. Setelah itu baru kita buat tour berikutnya untuk melakukan inkubator sesuai dengan yang telah Bapak Ibu pilih nanti. Itu seperti itu. Jadi di akhir nanti di akhir tahun atau tahun depan ini akan kita laksanakan setelah kita memberikan semacam ilmu lah, sosialisasi lah kepada mereka, bukan sosialisasi ya, brainstorming berbagi informasi terkait kendala yang seperti yang disampaikan Bu In tadi. Jadi mereka bisa kita identifikasi sesuai dengan yang disampaikan Pak Al juga. Mereka harus tahu teori, konsepnya seperti apa, inkubasi bisnis itu kan. Terkadang mereka, saya yakin itu salah satu gap juga di antara mereka yang tidak mengetahui ilmu ini. Nah ini Bu. Jadi saya setuju dengan Bu Yun tadi, barangkali ini bisa kita bagi materinya, membawakan siapa, apa materinya, nah sesuai dengan yang kita sepakati hari ini Bu Yun. Dari brainstorming yang kita berikan. Bapak Ibu, jadi kalau demikian kan kita lagi fokus sesuai dengan ini kan ke arah pelatihan bagi mahasiswa yang sudah berwirausaha, misalnya usaha pemula. Iya betul. Yang pertama itu tentu kita identifikasikan tadi adalah bagaimana kita melakukan assessment-nya, penjajakan kebutuhan wirausaha ini. Iya betul. Bisa kalau sekarang kan tentu kita buatkan lembar kerjanya, ada 3 atau berapa lembar sesuai dengan yang kita pahami jadi kompetensi seorang wirausaha. Kemudian itu nanti diedarkan ke si mahasiswanya. Kemudian nanti kita kelompokkan ya, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang penunjangnya, dari sana nanti baru kita rumuskan materi-materi yang sudah kita kelompokkan tadi. Karena kan materinya nggak akan jauh dari persoalan yang sudah kita sebutkan tadi, bicara tentang manajemen, bicara tentang jejaring, bicara tentang motivasi, itu. Jadi kita assessment dulu secara online dari pelaku wirausaha mahasiswa ini yang sudah kata Ibu jadi sudah ada, dan kita petakan apa saja kebutuhan mereka dari masalahnya. Kemudian dari situ nanti baru kita rumuskan materi, ya, setidaknya minimal kan kita bisa membuat modul presentasinya atau kita pelatihan. Iya. Itu kita alurnya. Iya. Jadi memang sebenarnya apa materi yang akan kita sampaikan itu memang belum bisa sekarang sebenarnya, atau kita secara umum biasanya persoalan dari suatu usaha itu adalah misalnya satu perizinan. Nah, mereka tidak tahu perizinan apa saja yang harus mereka urus. Kemudian permodalan, dari mana bisa mereka mendapatkan modal? Itu yang kedua. Yang ketiga, merek atau packaging. Beraya kurang bagus, packagingnya kurang bagus. Nah, itu proses kurang paham gitu. Kemudian ada lagi tentang laporan keuangan. Biasanya tidak jauh-jauh dari materi dari hal-hal ini yang merupakan masalah dari bisnis mereka gitu. Berarti kan artinya kita sudah bisa membuat materi. Secara umum kita sudah mengerti kendala mereka apa, kemudian kebutuhan mereka apa, yang selama ini Bapak Ibu jalani kan sudah terpantau ya di lapangan ya, bahwa ini masalah besar bagi inkubasi bagi mahasiswa kita kan gitu ya Pak ya. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak, kita bisa membagi ini sekarang. Pak, itu Bapak Ibu ahli di sini. Maka kita undang langsung secara umum. Maka kita undang di sini. Penting. Jadi kita bagi saja Pak materinya secara umum. Ada 5. Tadi kan dari Pak Cahyo saya semangat juga mendengarnya tadi, karena bagaimana memilih produk untuk berkelanjutan, mereka tidak memahami ide inovasinya seperti apa.
kemudian bagaimana memotivasi mereka, budayanya seperti apa, pasarnya bagaimana. Kan ini yang harus ada pendekatan-pendekatan apa namanya secara ini dari narasumber untuk mereka. Jadi saya kira sudah bisa diinikan. Bagaimana Bu Yun? Untuk materi bisa kita bagi sekarang, Bu? Tadi bukannya sudah dibagi tadi? Itu materi untuk kewirausahaan, Pak. Iya, iya. Tidak jauh. Kita ke inkubasi bisnis dulu, Bu. Silakan Pak Cahyo. Jadi sepertinya ada miss tadi itu, buka yang tadi ternyata sudah dibahas materi kewirausahaan. Sementara kita sekarang adalah inkubasi bisnis. Oke. Ya, jadi ada karena orangnya ini sama, jadi mohon maaf sudah nyampur ini Pak. Sebenarnya garis kita lain kita sekarang ada di inkubasi bisnis Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo atau Ibu Yun dulu yang akan berbicara materi kita. Silakan Bu Yun. Silakan. Ya gimana nih ya, soalnya persoalannya belum jelas. Kita kan mau mencarikan solusi dari apa yang ditemui atau kendala-kendala di lapangan yang ditemui oleh pelaku atau tenan-tenan ini dalam berbisnis, kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana kita mengelompokkannya sekarang? Apakah mungkin ya? Ini apakah mungkin? Nah, kita kelompokkan menurut bidangnya. Bidangnya maksud saya kalau materi saya rasa hampir sama dengan yang tadi. Kira-kira persoalannya, ya mindset dan segala macam. Jadi menurut bidangnya ini begini, kalau menurut saya ada bidang industri kreatif misalnya. Nah, siapa orangnya? Kalau ada persoalan-persoalan di situ. Kalau kita setuju atau sepakat. Kemudian ada bidang kuliner misalnya, begitu. Ada bidang teknologi misalnya. Nah, betul, Bu. Saya rasa begitu. Jadi persoalan-persoalan ini mungkin agak ada berbeda gitu. Jadi dari situ mungkin ya bisa mengelompokkan kita gitu. Ya, baik. Gimana Pak Cahyo, masukannya Pak Cahyo agar supaya materi kita bisa kita desain. Baik, kalau ini tentang materi untuk inkubasi bisnis, Bu. Iya, benar Pak. Nah, kalau untuk inkubasi bisnis, jadi yang pertama adalah problem-problem industri kecil. Nah, itu kira-kira materi pertama. Jadi nanti ada satu materi yang bisa dari antara kajian ilmiah maupun praktis pengalaman Bapak tadi di lapangan. Jadi problem-problem yang dihadapi oleh pebisnis baru itu apa saja, itu satu. Nah, kemudian yang materinya terkait dengan step atau problem solving dari industri kecil. Jadi nanti kan di situ disampaikan ada yang problem solving konsultasi, ada yang problem solving ikut jaringan, dan segala macam. Nah, itu disampaikan. Yang ketiga adalah apa itu inkubator bisnis, bagaimana fungsi dari inkubator bisnis. Nah, nanti dari situ kalau mahasiswa atau alumni yang jadi pengusaha baru ini ikut, dia akan paham, oh itu toh inkubator bisnis itu. Jadi saya harus ikut. Nah gitu kira-kira Bu, kalau usul saya ada 3. Oke. Baik, berarti ada 3 ya Pak ya, materinya yang sudah Bapak sampaikan ya? Iya. Jadi baik. Jadi bukan tidak bisa sudah mungkin ada, karena kita ada 4 orang. Jadi ada masukan dari Bu Yun tadi bagaimana kita kalau mengelompokkan terkait dengan bisnis mereka, ada kulinernya, ada industri kreatifnya. Nah ini barangkali saya sangat setuju juga Pak, agar supaya tepat sasaran kita untuk membimbing mereka. Nah ini nanti secara umumnya barangkali yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi, problem industri kecil itu seperti apa, pebisnis pemula namanya ya kan. Oke, dan kemudian ada tambahan materi Pak yang lainnya, karena kita ada 16 jam ini Pak. Kegiatan kita ada 16 jam, 4 hari, jadi 1 harinya 4 jam Bapak Ibu. Perlu tambahan informasi juga, Bu. Nah, ya. Kita juga sudah mulai tadi
rancang materi untuk pelatihan bagi usaha tenannya kan ada tadi. Kan. Sekarang kan kita bicara tentang untuk pengembangan inkubasinya. Ya. Dalam pengembangan inkubasi ini yang menjadi target sasarannya siapa gitu? Apakah nanti dosen-dosen yang akan terlibat dalam pengelolaan atau tadi kan pelatihan kan jelas itu adalah pemanfaatnya mahasiswa yang akan menjadi pimpinan dari inkubatornya. Yang ini target yang inkubasi ya Pak ya? Yang inkubasi ini targetnya mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa yang sudah jalan bisnisnya setahun atau 2 tahun gitu ya. Tadi yang kita tidak bicara lembaga inkubatornya bukan? Tidak. Mahasiswanya yang memiliki usaha sekarang. Jadi mereka yang akan kita bimbing nanti agar supaya betul-betul mereka bisa menjalankannya dengan sesuai dengan harapannya kan. Artinya mereka kan seperti yang kita sampaikan tadi ada gap-gap, ada masalah, ada problem di sana. Ini yang problem yang biasa Bapak terima, Bapak lihat di lapangan ini yang akan menjadi pembahasan di kegiatan ini. Nah, makanya kan tadi sudah kita sini juga tadi kan kita akan mencoba mengajak mahasiswa ini dia berpikir sistem, dia paham bisnis itu dari dulu sampai hilir. Nah, sekarang kan kita belum tahu petanya dari mahasiswa itu problemnya dari hulu ke hilirnya di mana saja. Itu kan perlu kita identifikasi dulu. Makanya kata Pak Cayo tadi istilahnya problem based learning-nya ada dari pembelajarannya nanti berbasiskan pada masalah. Nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan dari si wirausaha ini yang akan kita inkubasi. Oke. Jadi bagaimana kalau seperti kita kolaborasikan pendapat Bu Yun tadi, waktu kita mengundang mereka, kita minta draft dari mereka punya apa, bisnis pemulanya apa, dan nanti kita bagi sesuai dengan. Jadi hari pertama kita buat secara umum dulu yang disampaikan oleh Pak Cayo tadi materinya, ya secara umum itu hari pertama. Di hari kedua karena kita 4 hari, hari 2, 3, dan 4 kita berikan pembedahan lah semacam brainstorming kepada mereka sesuai dengan yang disampaikan Ibu tadi, ada kulinernya, misalnya ada industri kreatif, misalnya. Jadi Pak Al 1 hari khusus dengan memberikan terkait dengan katakanlah teknik barangkali, teknologi barangkali. Ibu Yun terkait dengan kuliner. Nah, kemudian Pak Cahyo nanti terkait dengan apa? Bagaimana kalau saya ini Bu, food processing. Ya Pak. Saya pengolahan pangan. Saya di ilmu dan teknologi pangan. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau seperti itu Pak? Jadi hari pertama Pak Cahyo berbicara dengan Ibu Yun terkait dengan publikasi masalah yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada problem industri kecil ini apa saja? Mungkin seperti itu Pak. Jadi nanti hari kedua, 3, dan 4 baru kita langsung brainstorming dengan anak-anak sesuai dengan yang kita petakan. Bagaimana kalau seperti itu Bu Yun? Kalau saya akan bicara dulu sedikit tentang apa itu industri kecil di bidang food processing, bisnis food processing apa saja cakupannya. Kemudian problem-problem yang umum dihadapi oleh pengusaha baru di bisnis food processing itu seperti apa? Nah, seperti itu kira-kira Bu. Iya, baik. Oke. Jadi begitu. Setuju Bu ini. Ya. Setuju ya Bu Yun ya? Setuju. Oke, baik. Oke, gimana Pak Al? Setuju begitu Pak Al? Oke. Nah, baik kalau begitu kita akan masuk kepada finalisasi kita saat ini yang bisa saya bacakan. Berarti tadi kita akan membagi dulu konsep mereka ini kemana saja. Ada industri kreatif, kuliner, teknologi atau processing ya. Nah, kita bagi nanti, dan kemudian nanti materi pertama nanti akan disampaikan Pak Cahyo tentang apa itu industri kecil, kemudian problemnya bagaimana, dan kemudian nanti problem solving di industri kecil itu seperti apa, dan kemudian juga inkubator bisnis itu fungsinya dan lain-lain. Jadi itu secara universal kita akan sampaikan secara umum nanti di hari pertama agar mereka memahami. Kemudian di hari kedua baru kita bagi sesuai dengan yang kita petakan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang industri kreatif siapa nih?
Nah, kalau kuliner Ibu Yun ya Bu ya. Insya Allah Bu. Oke, berarti hari kedua, 3 dan 4. Siapa Pak? Kalau Pak Cahyo processing ya? Khusus food processing. Iya. Oke, kemudian Kalau menurut pemikiran saya, Bu, yang saya hadapi, tenan ini perlu kita beri pengetahuan tentang perizinan, perlu kita beri kita tambahkan pengetahuan lagi dia. Oke, tentang perizinan ya. atau merek. Nah, posisi tadi dengan Pak Cahyo. Itu dia. Oke, tambahkan. Nah, kemudian di hari kedua kalau Pak nanti brainstormingnya dengan yang punya terkait dengan purchasing. Nah, Yun, kalau Pak Al dengan Sudah masuk ke kayaknya Pak tadi nggak ada ikut apa kreatif. industri kreatif. Bapak ya. Kreatif. Pak Al. Kalau ke pengolahan pertanian ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk apa? Untuk FGD inkubasi bisnis kita tutup. Kita sudah mendapatkan hasil saya kira yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nanti kami akan mengirimkan rundown kegiatan kepada Bapak Ibu terkait dengan yang kita bahas hari ini, dan begitu juga untuk tanggal dan waktu kami akan settle dulu semuanya dengan kegiatan lain, tapi yang pasti kita akan laksanakan ini di akhir bulan atau awal bulan Oktober, akhir bulan September. Itu rencana begitu ya Bu Yid ya. Nah, nanti kami cari waktu yang kosong karena terkait dengan ini hostnya ini kita memakai sudah beberapa media. Nah, karena kegiatan terlalu banyak sehingga ya seperti inilah sebenarnya ruang IC3 kita ada di sebelah sana Pak, tapi karena terpakai terpaksa kita pakai juga. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai tim pakar ekspor dari kami mengucapkan banyak terima kasih, dan sebenarnya waktu kita sudah terpakai ini lebih kurang 1 jam ya untuk FGD berikutnya, yaitu FGD kewirausahaan untuk mahasiswa penerima bidik misi Pak Cahyo. Jadi Pak Cahyo tetap akan kami ganggu 1 jam ke depan Pak, minimal setengah 45 menit lah Pak ya Ibu Yun ya. Saya jam 11.30 atau 11.40 ada janji Bu. Oh begitu ya. Tapi Iya. pada prinsipnya Pak Cahyo mohon waktunya Pak untuk nanti kami ganggu lagi mengirimkan schedule kegiatan kita, rundown kegiatannya Pak ya. Siap. Tadi saya sudah kita juga sudah sekilas kok di FGD untuk kewirausahaan mahasiswa dan sudah ada kesepakatan sementara, ada 7 materi dan sudah kita bagi-bagi tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 11.30 kita tutup dulu FGD inkubasi bisnis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, meskipun kita akan berlanjut tapi sebaiknya kita istirahat dulu Bu, makan siang dulu barangkali, tapi makan siangnya online ya Bapak Ibu ya. Iya, tapi kalau Pak Al ada di sini sama Bu Cun bisa langsung tatap muka kita makan bersama, istirahat dulu barangkali. Nanti Ibu Yun kami ganggu lagi jam 12 ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa Bu, tapi ini 2 sekali jalan nih sekarang Bu. Saya belum ngomong. Sebelum saya mau ngomong, kebetulan ada task force juga, kebetulan saya ketuanya. Saya belum ngomong dari tadi, nunggu ini. Ya. Oke, baik. Kalau Ibu masih ada waktu, silakan bergabung. Tapi kalau tidak, barangkali nanti segala keputusan kami serahkan ke Pak Al dan Bu Cun yang ada di sini untuk menginformasikan ke Ibu nanti. Siap. Baik, terima kasih Ibu Yun, terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama. Membantu kami di sini tetap ya Pak ya, Ibu. Ya, siap. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Iya Pak Cahyo, makasih. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
kita aja lanjutkan lagi nanti. Apa tuh? Sampai jam 4 gitu. Kita Enggak ada sampai 4 jam 1 hari. Sampai jam apa yang mau kita bicarakan? Kita makan dulu. Kasih Bu. Kita makan dulu. Minta maaf lah, perintah sekilas tadi nggak begitu. Saya melemparkan dulu ke wirausaha. Iya. Enggak, di perumahan kita kena nanti. Ya, itu maksudnya karena ini terekor ini. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu, nanti ini terekor. Jadi ada pemeriksaan nanti kita kena kenapa pembicaraan sampai jam 11 saja. Sedangkan kita jam 11 sampai jam 12 baru masuk ke wirausahaan. Ini kan kita terekor semua. Nah, khawatirnya lewat jam sebalik tadi baru masuk. Enggak tahu, kamu kan enggak tahu. Iya, lewat jam sebalik tadi kan sesuai undangan. Iya. Sesuai undangan. Jadi ditutup dulu FGD yang itu baru masuk ke wirausahaan. Tidak ada masalah Pak, yang penting kita pahami Pak ya. Ayo kita makan dulu. Ini kan substansinya lah penyakit. Nah itu dia, itu yang penting Pak. Ya makanlah dulu makan. Makanlah dulu ya ini. Dengan dalam kesehatan itu menjadi harus belajar berwirausaha. Kalau dari disarankan ya nggak praktik. Di kerja mahasiswa yang dari Universitas Bapak itu disarankan sepanjang mahasiswa itu akan memberdayakan masyarakat. Bahkan mereka di akhir kuliah itu ada yang maju jadi wirausaha. Nah, kalau khawatir mahasiswa di sini memang juga berkompetisinya terbatas, ya kan? Dari sisi kemampuan sosial terbatas, jaringan yang terbatas. Kalau memang di ambil dari ini, ya, ini memang dari semester 1 ini harus diakui. Jadi sampaikan ke mahasiswa, benar, kalian berdiskusi, ya Pak. Ini kan awak tangannya di bawah, artinya awak dari beasiswa dan keluarga kan keluarga kurang mampu, ya kan? Maka dia tambah awak kerja kurang mampu tadinya. Silakan. Iya Bu. Jadi yang penting kalau untuk materi aku kewirausahaan telah dibahas Pak ya. Jadi artinya hingga tanggal kami melakukan di waktu yang tepat ya Pak ya. Nah itu tadi lah. Jadi tadi itu menentukan kan kegiatannya sekalian bukan nanti di tanggal. Tapi karena tanggal benar-benar itu Pak, jadi masih agak benar Pak Sadar. Itu abu kegiatan kita sudah buka kegiatan seolah-olah masih ada kegiatan proposal penelitian Pak. Ini nyebut sebenarnya Bu, yang karena itu tadi Pak, awak kan menyangkut tadi bisa tatap muka. Kemudian RKR direvisi bagian seluruh SGD. Kecuali untuk membuat e-jurnal OJS. Tidak bisa tatap muka, karena awak membangun rumah lokal sendiri kan harus langsung kan laptop masing-masing. Maka pindah gini. Ini yang main bisa aku lewat virtual. Dan nasimu dia meja nyalakan dia di senam dia bodoh. Kalau misalnya minta izin mana boleh? Izin. Ya, boleh kau. Ya, cuma itu rekening bank. kan tadi ya Pak ya, Cinta rekening sama angka terakhir. Rekening tadi, ini tadi sama kabarnya.